Beberapa hari lalu, satu unit mobil listrik Tesla terbakar di jalan bebas hambatan di California, Amerika Serikat. Untuk memadamkan api di kendaraan listrik, ternyata memerlukan air lebih banyak daripada mobil BBM. Dari unggahan Twitter Metro Fire Sacramento, api yang membakar mobil listrik baru padam setelah diguyur sekitar 20 ribuan liter air. Api sulit dipadamkan karena si jago merah terus keluar dari sel baterainya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Dalam sebuah kendaraan listrik, baterainya berbentuk packaging yang di dalamnya terdapat ratusan sel baterai. Pada saat salah satu sel baterai rusak dan mengalami overcharging, maka baterai manajemen sistemnya tidak mampu mengendalikan, sehingga sel baterai yang overheat tadi bisa mengalami thermal runaway, menggembung dan terbakar. Pada saat salah satu sel baterai ada yang terbakar, maka akan membakar ratusan sel lainnya hingga semua sel baterai di dalam box terbakar, dan panasnya ini akan menyebabkan box lainnya juga ikut terbakar. Itu sebabnya pemadaman kebakaran kendaraan listrik memerlukan waktu lama dan jumlah air yang banyak, karena semprotan air untuk memadamkan tidak akan bisa menghentikan proses terbakarnya sel baterai secara berantai di dalam box. Jumlah air yang banyak sebenarnya menjaga agar temperatur box baterai tetap rendah, tidak naik dengan cepat. Karena itu bisa membuat box meledak. Setelah semua sel baterai sudah habis terbakar, maka panas menurun dan api akan padam dengan sendirinya. Jadi fungsi pemadaman pada kendaraan konvensional dengan kendaraan listrik itu berbeda. Kalau pada kendaraan konvensional ditujukan agar sumber api padam, sedangkan pada kendaraan listrik tujuannya agar baterai tidak cepat meledak. Jadi pada prinsipnya pemadaman pada kendaraan listrik adalah mempertahankan temperatur box tidak naik secara signifikan. Di negara maju, pemadam kebakaran sudah mempersiapkan diri dengan penggunaan foam khusus untuk pendinginan. Apar foam biasa hanya bekerja untuk memadamkan oksigen, memecah segitiga api dari proses pembakaran tradisional. Saat baterai litium terbakar, bahan katoda terurai dan melepaskan oksigennya sendiri, sehingga akan terus terbakar melalui buih. Tapi di negara-negara lain yang belum menggunakan foam untuk pemadaman, maka satu-satunya sarana adalah air. Dan penggunaan alat pemadam kebakaran konvensional tidak mampu mendinginkan, maka proses pendinginannya dibuat prosedur dengan air. Kembali pada kasus kebakaran mobil Tesla, petugas pemadam kebakaran Sacramento membutuhkan air hingga 6.000 galon atau 22.700 liter, untuk memadamkan api pada kendaraan listrik yang terbakar. Jumlah air yang sangat banyak sekali untuk sebuah mobil. Sedangkan saat mobil bertenaga bensin terbakar, hanya menghabiskan 500-1.000 galon atau 1.890 hingga 3.785 liter air untuk memadamkan api. Dalam panduan resmi Tesla, dituliskan bahwa api dari baterai yang sudah dipadamkan berpotensi menyala kembali. Untuk itu, butuh waktu sekitar 45 menit untuk mengamati baterai tersebut sebelum akhirnya petugas bisa mendekat ke kendaraan. Kebakaran baterai dapat memakan waktu hingga 24 jam hingga baterai benar-benar dingin. Setelah asap mereda, kamera pencitraan termal dapat digunakan untuk memantau suhu baterai dan tren pemanasan atau pendinginan. Pabrikan Tesla ingin memastikan bahwa tidak ada api, asap, letupan, hingga desisan yang terdengar, atau panas yang ada di baterai tegangan tinggi. Setidaknya itu perlu waktu 45 menit sebelum kendaraan diserahkan ke mobil derek untuk dibawa keluar dari lokasi kebakaran kendaraan. Kejadian ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai keamanan baterai di mobil listrik. Bagaimana dengan di Indonesia? Apakah pabrikan mobil listrik sudah memberikan edukasi kepada petugas pemadam kebakaran mengenai prosedurnya? Kejadian ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai keamanan baterai di mobil listrik. Bagaimana dengan di Indonesia? Apakah pabrikan mobil listrik sudah memberikan edukasi kepada petugas pemadam kebakaran mengenai prosedurnya? Pastinya, hal ini menjadi tantangan untuk pabrikan kendaraan listrik di Indonesia. Untuk pengguna mobil listrik, Anda perlu memahami teknologi kendaraan yang Anda miliki dan tentunya menyiapkan apar khusus di dalam mobil. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat agar kita bisa terus menjelajah langit dunia.